sehingga mengangkat suatu tema yang berbau tentang positif, budaya positif di sekolah kita. Di sini kita akan menciptakan budaya-budaya positif. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin Bapak dan Ibu kan pernah melakukan budaya-budaya positif di sekolah. Ya, mungkin di sini ada beberapa guru kita yang mungkin sudah melaksanakan hal itu. Misalnya, saya coba izin untuk dibuat Pak ya. Baik, terima kasih Mas Samsul. Kalau untuk khusus di kelas 1B, budaya-budaya positif itu mulai dari mereka pertama masuk di kelas itu sudah mulai saya terapkan. Jadi memang di kelas saya itu ada kesepakatan. Jadi kesepakatan itu cenderung biasanya anak-anak kelas bawah itu cenderung aktif, bergerak dan sebagainya. Nah biasanya ketika kita ingin mengambil perhatian mereka, sesuatu yang saya lakukan adalah halo, misalnya contoh ya, bisa ibu minta perhatiannya. Jadi seperti itu dulu awalnya. Jadi ketika mereka sudah di dalam kelas, dia sudah sekitar sebulan begitu, ada kesepakatan yang kita sepakati di dalam kelas begitu bersama, supaya mereka juga mampu, walaupun dari dasar mereka sudah mampu disiplin dirinya sudah kita mulai ajarkan sejak dini. Begitu barangkali pesannya. Ya, kita berikan aplaus luar biasa guru kelas 1. Nah, itulah budaya-budaya positif yang kita kemudian lakukan di kelas kita masing-masing. Karena dengan adanya budaya itu, kita menggali potensi-potensi anak. Ya, karena anak ini, kalau menurut lanjutnya, sebelum latar belakang pendidikan itu, menurut Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah pembudayaan buat budi manusia ya. Budi manusia yang beradab dan buat perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya kan, Bapak Ibu? Jadi kelihatan bahwa anak itu yang disampaikan bahwa dia kodratnya itu terbawa sejak lahir, ya, itu yang dibawa, yaitu pada kodrat zaman dia, ya. Kemudian namanya kodrat alam. Kodrat alam itu terbawa di lingkungan, ya kan? Nah, itu kemudian bisa mempengaruhi terhadap kemampuan anak, keinginan anak, kemudian perilaku anak itu terjadi di sini. Ya. Kemudian kita lihat bahwa dengan demikian pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradaban seiring perubahan zaman, berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin lahir sehingga manusia itu tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar akan kekuatan sendiri. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Nah, ini cukup jelas dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa itu melahirkan suatu kemerdekaan pada dirinya sendiri. Sehingga anak-anak pada saat di kelas itu kita tidak perlu, makanya ada namanya diagnosis, artinya menggali apa kemudian keinginan anak, ya kan, Bapak Ibu? Saya kemarin ketika mengajar itu masih zaman karena mungkin terpengaruh ketika saya mendapat ilmunya di perguruan tinggi, kemudian ketika melakukan guru-guru saya yang pengen tampil untuk mempraktekkan mengajar, ya kan? Seperti itu. Ketika kemudian kayak melekat pada diri saya, ya kan? Ketika saya masih di SD misalnya, ketika saya tidak menghafal perkalian, wah luar biasa, pasti saya akan dapat cambuk, ya kan? Padahal metode ini kemudian dihilangkan menurut ditantang oleh Ki Hajar Dewantara. Tidak ada lagi sistem pendidikan yang kemudian dengan cara kekerasan atau memberikan hukuman, bukan seperti itu lagi. Makanya kemudian saya setelah itu apa dikatakan oleh Pak Deni bahwa itu ketika mempelajari ini kenal diri sendiri, betul. Karena kenapa? Saya telah mempelajari ini, ternyata itu kena juga dengan saya. Karena selalu ketika anak berbuat salah, saya langsung tindaki. Sini kau nak, kau tadi temanmu kau pukul ya, iya. Kemudian saya memberikan hukuman kepada dia. Pada bulan itu ada namanya, ada yang positif, budaya positif adalah merestitusi dia, mencari dia apa penyebabnya sehingga kau pukul dia, gitu-gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan. Kemudian anak itu tidak terpojok. Berikut. Saya lanjut, nanti insya Allah kita ada ice break nanti supaya biar lebih seru. Kemudian pendidikan adalah tempat bersemayamnya ini. Tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Karena dia memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab,
maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau kehidupan kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki kekuatan budaya bukan dasar kehidupannya. Jadi kita itu harus menuntun. Anak itu bukan dituntun, bilang mau apa kita mau tuntun anak, kemudian dia anak dituntun bagaimana dia itu dari contoh guru kelas 1. Dia menuntun anak itu bagaimana anak itu yang tidak tahu, kemudian dia mulai, kemudian belajar. Makanya di pembelajaran berdiferensi ya, anak-anak itu dipetakan maksudnya gini. Ada yang kelompok belum tahu sama sekali, kemudian ada yang sudah mulai tahu, kemudian ada yang sudah tahu. Nah, ketika dalam proses penilaian, anak itu sama penilaiannya, tapi dalam bentuk pembuatan soal itu berbeda. Ya gitu. Misalnya anak kelas 1 yang belum tahu huruf, dia minimal kita ciptakan huruf atau kita gunting huruf, kita bagikan ke dia. Yang sudah tahu, kita mungkin 3 kata dia menyusun kata-kata yang bisa dia baca. Kalau ini sudah tinggi, kita berikan soal yang untuk bisa dia jawab. Tapi hasil keseluruhannya nilainya sama. Nah itu, ada namanya konten. Konten itu kan kita menciptakan bahan-bahan yang kemudian kita tulis ya atau diagnosis. Oh ini anak konten, kita acak-acak bikin kartu, tidak bentuk-bentuk soal yang kita buat. Kemudian ada proses ini ketika kita berikan. Ayo nak kerjakan. Jadi masing-masing anak sudah tahu, oh ini huruf A, dia akan tempel di sana itu satu. Kemudian yang sudah tahu, oh ini kalau misalnya ini bacanya di apa, di sini bagus. Misalnya di apa, ya bapak, satu, ya. Kemudian yang sudah tahu kita berikan huruf. Ya, dengan adanya huruf tersebut, anak-anak sudah tahu untuk menjawab soal-soal yang ada. Kemudian kita lanjut. Ya, peran pendidikan menurut KHD sebagai pendidik, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran pendidikan untuk menjadikan tanaman yang subur. Ya. Guru harus memastikan bahwa tanaman tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Diajar dalam cara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita ibarat seorang petani seperti itu. Kita mulai ya dalam petani itu menggarap sawah ya atau menggarap ladang ya. Kemudian siswa itu ibarat biji-biji ya, kemudian kita semai ya, kita tanam, kemudian kita harus merawat ya dengan cara merawat, menyiram setiap saat tumbuhnya itu supaya tumbuhan tersebut tumbuh dengan subur. Itu yang dikatakan oleh KHD bahwa seorang ibarat guru itu seorang petani ya, yang mengelola lahan atau pekarangan. Yang kemudian di situ siswa itu ibarat di semai tadi, di jagung tadi yang ditanam. Begitulah kita guru. Bapak Ibu, yang terutama itu yang luar biasa itu adalah guru kelas 1. Ibarat itu, dia ibarat seorang petani. Kenapa? Kenapa dikatakan seperti itu ibarat seorang petani? Guru kelas 1 luar biasa. Dia dari anak yang belum tahu, dia akan menjadi tahu. Ya, kita alhamdulillah di kelas-kelas tinggi itu sudah menikmati benih, ya kan? Benih yang telah ditanam oleh guru-guru kelas 1, ya. Jadi guru yang paling luar biasa itu adalah guru kelas 1, ya. Beri aplaus guru kelas 1 yang luar biasa, ya. Kita sudah menikmati hasilnya. Anak-anak sudah tahu membaca, kita yang nikmati di sana. Itulah luar biasanya, ya. Insya Allah itu menjadi amal jariah kita Bapak Ibu, ya. Ya, mungkin ketika amalan kita tidak terlalu bagus, ketika misalnya ibadah kita kurang terlalu sempurna, tapi dengan adanya pemberian ilmu kepada anak, iya, itulah kemudian yang akan menyelamatkan kita. Begitu ya, Pak Kepala Sekolah ya. Ya, ibarat misalnya kita sudah masuk di lubang neraka, ya, karena adanya siswa kita yang kita didik yang sudah menjadi kiai ulama yang mendoakan kita, ya. Kita bersyukur. Di SD 12 itu luar biasa. Ada siswa kita sudah sampai di Al-Azhar, Pak. Luar biasa. Kemarin kami berjumpa dari alumni-alumni SD 12. Mereka sudah hafiz
Ada habis 30 Quran, bahkan jadi imam Pak, luar biasa. Bahkan sekarang ada yang sekolah di Al-Azhar, tempatnya Ustaz Somad. Nah itulah salah satu benih yang mau kita tanam. Insya Allah dia akan mendoakan kita. Ketika masuk surga mereka tidak mungkin kita tidak ikut. Kenapa? Karena kita telah menanamkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Oke, Bapak Ibu, dari uraian tersebut dapat dihadapi bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah. Nah ini, ya Bapak Ibu, sekolah ini sebagai tanah atau ladang, tempat bercocok tanam. Ya, bibit diibaratkan sebagai siswa. Jadi jagung tadi ibarat siswa. Kita ini sekolah ini ibarat ladang, ya, tempat mereka untuk bercocok tanam. Sebagai siswa yang atau heterogen, ya, bibit diibaratkan sebagai siswa yang heterogen. Sehingga guru harus mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-muridnya yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Bukan kebalikannya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekitarnya terasa aman dan nyaman, ya kan? Jadi itulah fungsi kita guru, Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Makanya kita bersyukur kita mungkin ditakdirkan menjadi seorang pendidik, seorang guru, ya. Karena itu merupakan amal jariah, ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada orang bilang, oh saya sudah mau jadi guru. Nah, saya mau jadi ini, ya. Tapi kita bersyukur pilihan kita adalah jadi guru. Ingat Bapak Ibu, guru itu ya merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi. Ya, ketika kita menjadi guru, maka kita akan dihargai, bahkan kita dimuliakan oleh dunia dan akhirat. Ketika kebaikan yang kita ajarkan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kita ibris ibris biar lebih seru. Kita tidak menonton terus. Oke. Ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Oke. Kalau saya katakan SD12, kalian Bapak Ibu bisa menjawab siap mewujudkan budaya positif. Oke. Saya tanya Bapak Ibu, SD12 siap mewujudkan budaya positif. Ulangi biar semangat. SD12 siap mewujudkan budaya positif. Nah, kemudian saya tanyakan lagi. Sekolahku siap mewujudkan budaya positif. Nah, ini yang biar kita, karena kita berkaitan dengan budaya positif. Ya, bisa. Berikut. Nah, di sini kita ini dulu ya. Ice breaking. Perhatikanlah baik-baik Bapak Ibu ya. Di sini ada angka, ya. Ada angka, boleh kita catat, kita akan mencari jawabannya di mana. Ya, di sini ada A, B sampai Z, itu setiap A nilai A-nya nilainya 1 Bapak Ibu ya. Kemudian kalau B 2 dan seterusnya sampai Z 26. Ya. Bapak Ibu, di sini perintahnya bagaimana Bapak Ibu bisa menyebutkan satu kata tapi hasilnya 100 Bapak Ibu. Contoh, Bapak saya kasih contoh ya biar lebih. Nih, contoh. Atau carilah kosakata jikalau dihitung memperoleh nilainya 100 Bapak Ibu. Ini ada kaitannya sebentar ke ini ya, ke materinya kita ini. Ayo Bapak Ibu. Contoh kata jariah. Ternyata jariah itu hanya mendapatkan nilai 47. Nah, belum sampai 100. Ya, boleh Bapak Ibu catat-catat biar lebih seru, mungkin bisa jadikan inspirasi untuk ya sebelumnya. Nih, 1 sampai terus ABC sampai ini ya, jadi nilainya 100. Satu kata yang nilainya 100 Bapak Ibu. Ibu Fadlu? Yapo misalnya. B 2 Pak. Ya? Coba. Yoyot. Yoyot. Yoyot itu apa sih artinya yoyot? Nah, yang paling tidak bermakna lah kata-kata yang tidak bermakna. Misalnya jariah. Nah, satu kata kan? Kemudian amal. Amal kira-kira berapa? Tahun apa ini? Ya, amal ya. Ya, berkaitan misalnya kebajikan. Kebajikan berapa huruf? Silakan. Ya. Misalkan disiplin. Ya, boleh. Kata satu huruf disiplin. Raya. Boleh. Ayo Fitri. Ayo pikir nih berapa? Satu kata kemudian jawabannya ya. Kamu bisa tulis ya. Ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, budaya positif Pak.
Jawabannya kan? Nah. Biar suasana semangat lah ya. Iya. Satu kata yang hasilnya satu. Hah? Nggak boleh, nggak boleh. Hah? Amal 27. Sedangkan tadi jariah saja. Jariah saja sebaiknya. 47. Ibu Is sudah dapat. Oh. Nih, jariah. Oke, tidak saya besar, saya jelas. Oke, hijrah, ayo boleh. Ayo, bergerak. Ayo. Iya, kalau bapak kepala sekolah kira-kira apa ya? Ya, Ibu Anti sudah dapat? Pak Arif? Ibu sudah dapat? Ayo. Optimis berapa ya itu Ibu? Oh, 15. Oh. Yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ibu Lili? Hah? Oh, merdeka. Takwa 62. Yang berkaitan bisa Bapak Ibu? Oh, betul. Oke. Habis waktu ini ya. Benar-benar kalau kita bermain seperti itu sambil belajar. Anak-anak kan tidak jenuh. Ibu Martin, kenapa? Apa ya? Iya, jantungku. Itu baru 92, belum temu. Ya. Ini kaitannya dengan materi kita hari ini ya, budaya positif. Nama orang itu berkaitan dengan positif enggak? Oh, banyak. 1, 2, 3. Ayo. Boleh juga yang bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris boleh. Ya, Bapak Kepala Sekolah kita penasaran Pak? Penasaran saya. Kita melatih imajinasi anak berpikiran positif. Pakai cek, mulai. Bapak Ibu, ini bisa kita bawa ke kelas permainan ini, kemudian melatih nalar anak untuk kritis. Ya, melatih anak untuk berpikiran positif. Bahasa Inggris boleh. 100. Beriman berapa Bu? 62 Bu. Itu boleh pakai bahasa Inggris juga Pak? Bisa ke bahasa Inggris. Yang penting intinya apa? Oh tadi kan tadi mantap bahasa Inggris. Oh iya. Bisa? Yang pintar bahasa Inggris boleh, tapi satu kata yang artinya mendapatkan nilai 100. Pak Ari berapa ya? Luar biasa, 100 lebih. Apa kata-katanya Pak Ari? Motivasi, ternyata melebihi. Ya, motivasi. Musyawarah berapa Bu? Nggak bisa satu kata.
Menyerah? Bapak Ibu? Belum lah yang apa ice breaknya saya, ice breaking saya ada berapa ini? Insya Allah bisa berbagi dengan pada ini satu materi. Saya banyak ice break Pak. Ketika saya membawa di pendampingan ini, saya habis semua itu sini. Saya sampai. Oke, boleh? Pak, cek, angkat tangan. Ternyata paket kita luar biasa, antusias ya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, saya isi sedikit ya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Paket kita luar biasa mendukung kegiatan kita. Ya, dengan demikian kesempatan kita Bapak Ibu untuk mau ibarat merdeka Bapak Ibu ya. Silakan keluarkan mungkin yang punya kemampuan. Kita saling membuat kegiatan-kegiatan kita Bapak Ibu tampil karena begini Bapak Ibu. Tujuan kami kegiatan budaya positif ini, Bapak dan Ibu bisa tampil di depan, kemudian melatih. Artinya jangan berpikir bahwa ketika tampil itu tahu semua, tidak Bapak Ibu. Ya, iya. Kami di sini tampil kita kami semua yang tahu. Paling tidak nanti ada sharing namanya, saling berbagi ya. Jadi ketika kita tampil, insya Allah kita masing-masing setiap guru itu mempunyai materi masing-masing. Artinya sebagai wujud dari kemampuan diri kita, karena selama ini sebenarnya kita punya potensi ya, begitu badannya. Cuma kita malu-malu gitu karena tidak diberikan ruang. Ya, kebetulan Bapak alhamdulillah memberikan ruang kepada kita, maka kemudian marilah kita sama-sama mengeluarkan kemampuan kita itu Bapak Ibu. Ya, itulah tujuannya kami. Kemudian ternyata di PGP ini memberikan dampak yang sangat positif karena kami bisa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Oke? Ibu Anti dapat? Tidak. Pakai cek? Angkat tangan? Oke, menyerah semua. Kita lanjut. Ya. Nah ini kan dia kan full. Apa? Dapat? Pasang semboyan 103. Lewat Bunda. Semboyannya Ibu lewat ternyata. Ya sampai. Saya lanjut. Kita ya. Jawabannya adalah nah ini arti sifat ataupun tingkah laku. Ini jawaban kita. Kalau saya bilang boleh menggunakan, coba Pak Ibu hitung attitude. Bukan artinya. Apa kata-kata saya jawab? Bapak Ibu lihat ya, disiplin diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman ataupun penghargaan. Nah ini kan telah jelaskan pada ini tadi ya. Jadi anak-anak itu seperti itu. Dia mau menjadi orang yang merdeka. Nah, mereka percaya diri atau sesuai dengan keinginannya dia. Kemudian sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Universal itu artinya yang luas, ya. Dan memiliki motivasi instrik, bukan motivasi intrinsik, ya, atau yang berasal dari jiwanya sendiri. Menurut Hadi, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya utamanya adalah harus ada disiplin, Bapak Ibu, ya. Harus ada disiplin yang kuat pada dirinya. Disiplin yang maksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang muncul dari dirinya sendiri, Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak kemudian kita ciptakan dia menjadikan motivasi dari dirinya sendiri disiplin, biar apapun ya. Contoh siswa saya mungkin lantaran dia menyepakati tentang kesepakatan kelas, besoknya mamanya lapor, Pak mohon maaf ini Pak. Oke. Di sini ya Bapak Ibu, sebagai pendiri tujuan kita adalah menciptakan anak ya. Di sini kita lihat bahwa di kelas saya misalnya begini. Ya, di kelas saya ketika ada anak-anak yang sudah tidak lambat, mungkin lambat bangun atau apa saja, karena dia meyakini suatu keyakinan kelas, sehingga dia tidak mau datang sekolah. Mungkin karena bukan saya yang mengancam atau memberikan hukuman pada dia, tapi pada dirinya pribadinya ini, ya, dari sifat dari internalnya dia. Terakhir ibunya katakan, Bapak, kenapa ini tidak mau datang ke sekolah? Kenapa? Dia lambat. Terus kenapa dia tidak datang? Dia tadi lambat bangun, makanya dia katakan saya tidak akan datang ke sekolah karena mungkin dia sudah sepakati apa itu keyakinan kelas.
Jadi sepakati kalau dia merasa datang terlambat, pada saya tidak akan memberikan hukuman kepada dia ketika datang terlambat. Paling kan saya melakukan namanya restitusi. Saya yang tanyakan apa sebabnya dia lambat. Nah ini bahwa muncul dari diri anak itu adalah sifat disiplin. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia Mati lampu. Kak. Bisa dipotong. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa anak-anak itu tertanam jiwa disiplin dalam dirinya, sehingga dia ketika melakukan kesalahan atau apa saja dia merasa dirinya bersalah bahwa dia sesungguhnya melanggar dari sifat-sifat atau perilaku dia yang menuntun dia terhadap disiplin, sehingga ada munculnya keyakinan. Jadi keyakinan di sini Bapak Ibu itu sangat beruntung, ya, sangat mengikat anak itu dengan kesepakatan dia, apa yang dikatakan kemudian dia tempel menjadikan keyakinan. Bapak Ibu lihat ya, seperti ini. Misalnya, nih, peraturan kelas. Nah ini, beralih ke keyakinan kelas. Kalau kemarin peraturan kelas, sekarang ke keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dalam semangat untuk menjalankan keyakinannya, itu ya, yang saya katakan tadi, percaya diri, disiplinnya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hal ini dikarenakan keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan curah pendapat setiap warga kelas. Jadi bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru. Jadi di kelas itu tidak yang kita tentukan. Bapak Ibu buat, ayo anak-anak, kira-kira apa keyakinan kelasmu hari ini? Ya, atau keyakinan kelas yang akan menjadi patokan kita. Anak-anak disuruh selembaran buat kertas. Dia akan tulis, oh saya keyakinan saya ini. Nah, iya, misalnya tidak boleh bermain. Dia akan ikuti itu. Oh saya kalau di kelas sesuai keyakinan saya tidak boleh bermain. Dan dia akan patuhi dengan apa yang dikatakan. Tidak boleh guru bilang, anak-anak peraturan kelas kita hari ini tidak boleh bermain. Itu namanya menghardik atau mendidik anak-anak di sekarang kita menekan keinginan anak. Sedangkan keyakinannya bukan itu. Saya keyakinannya jam olahraga saya bermain. Nah itu bermain. Berikan dia kesempatan dia untuk meyakini apa yang dia yakini yang bisa menjadi pegangan dia, ya Bapak Ibu. Jadi kelas itu boleh Bapak Ibu buatkan di contoh. Kalau Bapak Ibu buatkan, ambil karton, kemudian bagikan kelas satu-satuan satu lembar. Ayo nak, silakan tulis keyakinanmu hari ini. Kayak apa kelasmu? Saya anak maksudnya tidak boleh bermain di kelas. Dia akan tulis, kemudian dia akan tempel. Nah karena keyakinan kamu itu akan menjadi yang lahir dari dirimu, dan itu akan menjadi catatan bagimu. Apabila kau melanggar, berarti kau melanggar hati nuranimu sendiri. Ya, sifat yang kau tuangkan dalam ini. Contoh ini Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelas. Saya memberikan contoh. Ini keyakinan kelas. Kemudian kita desain. Ya, alhamdulillah di kelas di sekolah kita ada Pak Denny Mahir di Canva. Kita akan belajar Canva nanti Bapak Ibu ya. Di PMM nanti saya akan mengajarkan bagaimana PMM itu seperti itu. Kita menuangkan bukti karya, kemudian aksi nyata. Nanti cara settingannya itu nanti insya Allah dijalankan Pak Denny. Begini caranya kita membuat desain yang bagus ya Bapak Ibu. Ya, itu kan dari Canva semua ya Bapak Ibu. Dia desain sudah ada sana. Kita tinggal menempel. Ini keyakinan anak-anak. Itu akan menjadi pajangan-pajangan yang luar biasa. Seperti di kelasnya Ibu Pandun luar biasa ya. Sudah cantik sama dengan orangnya, ya kan? Gitu. Itu betul keyakinan bahwa dia melakukan keindahan kelas sehingga anak itu nyaman, tenang. Tidak berarti semua tidak cantik, semua cantik. Ya. Bapak Ibu kelasnya mantap semua. Ya. Lah. Ini Bapak Ibu lihat contoh kesepakatan kelas. Kalau kemarin kesepakatan kelas ya Pak Den? Iya. Kalau sekarang sudah berubah menjadi keyakinan. Jadi seperti ini. Jadi dalam kesepakatan kelas. Ya ada keyakinan. Artinya keyakinan kelas itu keyakinan yang anak-anak harus dia taati. Kalau kesepakatan kan secara keseluruhan. Ya. Iya. Kalau kayak Ibu Is misalnya. Iya. Menurut Ibu Is keyakinan kelas seperti apa kira-kira yang pernah diterapkan supaya kita lebih Kalau saya sudah saya buatkan kesepakatan kelas, ternyata ini berubah lagi ke keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas berarti yang apa yang ada diyakini oleh siswa-siswa. Dan itu memang kalau saya anak-anak memang yang
kesepakatan bersama. Nah, bukan guru. Jadi saya bilang, ini bagaimana kasih masukan dari kelompok ini. Ibu ini begini, oh ya disiplin. Karena ada teman yang terlambat. Nah, jadi ibu harus disiplin. Jadi kalau tidak disiplin, pokoknya datang lambat, apa sanksinya? Mereka nanti yang menentukan, tapi guru yang mengarahkan. Itu yang luar biasa. Seperti yang kita sekarang luar biasa. Kalau di kelas ini kan kelas 6, kemudian kelas 1 alhamdulillah sudah tentang disiplin kelas, kemudian keyakinan. Kita minta juga ya dari kelas 2 mungkin ada kayak itu. Kira-kira keyakinan kelas. Terima kasih. Kalau kelas 2 itu sama juga dengan kelas 1 masih diarahkan. Kalau kita membuat kesepakatan, keyakinan di dalam kelas diarahkan dulu. Iya. Ya, terima kasih ya karena kelas rendah. Nah ini dari kelas 1 juga kita dengar juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelas 1A itu karena anak-anak ada berkelakuan agak lebih, jadi kamu ini mau di apa? Jadi begini, suruh istighfar, iya. Di situ timbul keyakinan setiap mereka berbuat kesalahan, maju. Ucapan istighfar. Kamu kan bukan hanya ibu guru, tapi kamu yakin ada Tuhan, yakin bu. Suruh istighfar dia. Setiap melakukan kesalahan atau berkelahi atau menyontek atau suka bully teman, berdiri di samping istighfar. Ya begitu. Ya begitu. Demikian di kelas saya ya. Terima kasih Ibu Hasna luar biasa kelas 1 ya. Tapi paling tidak Ibu Hasna nanti insya Allah kedepannya diarahkan Ibu Hasna ya kira-kira keyakinan yang harus mereka taati. Kemudian kita dengar juga Pak dari kelas 3. Ya. Iya, terima kasih Kang Samsu atas kesempatannya. Kalau saya di kelas itu mengenai kesepakatan kelas sudah saya buat. Cuman ini kan ada perubahan lagi jadi keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan tadi dari anak-anak. Cuman ini kan namanya kelas rendah, kelas 3 kan nanti iya insya Allah nanti sedikit-sedikit mereka diarahkan. Ini loh yang harus kita sepakati ya untuk supaya kelas kita ke depannya seperti ini begitu. Nanti insya Allah kelas 3A khususnya kelas 3 insya Allah saya akan terapkan seperti yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Jadi inilah insya Allah kita berlahan Bu Bapak Ibu. Jangan satu kali gus langsung kita rubah. Bertahap. Kalau Ibu Fadul masih memakai kesepakatan kelas, insya Allah di semester berikutnya jangan dulu Ibu buka yang ada. Ya, insya Allah kedepannya lagi tahun ajaran baru 2023 ya. 2023 nanti kita rubah sedikit. Artinya anak-anak yang diberdayakan. Ya, oke yang dilibatkan. Jangan guru bilang kita keyakinan hari ini tidak boleh ya. Nah, tidak boleh kita Bu Bapak Ibu. Karena itu berkaitan nurani anak ya Bapak Ibu. Ya, keyakinan anak. Oke, kita lanjut Bu biar cepat habis. Ada 5 kebutuhan dasar ya yang sudah disampaikan oleh Pak Hedi tadi bahwa 5 kebutuhan dasar manusia kebutuhan dasar ada yang pertama kemudian untuk bertahan hidup ya, cinta dan kasih sayang itu kebutuhan kita ya, kebebasan, kemudian kesenangan ya. Kalau kebebasan itu anak-anak kan kepingin dia bebas untuk menentukan apa yang dia pelajari. Kalau kesenangan, anak-anak kan suka kesenangan. Misalnya saya senang bermain bola, itu anak-anak kan dia bisa. Contoh, ketika tadi kalau jam olahraga anak-anak, hari ini jam olahraga, mereka senang sekali, antusias. Ya, sehingga menanyakan mana Pak Tinus, kita akan olahraga. Itu kan. Kemudian, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ya, itu kadang melanggar atau melawan dengan kebajikan anak, sehingga anak-anak itu cenderung dia menjadi kebal atau apa. Kita dekati anak-anak tersebut ya.
Kemudian misalnya kalau di kelas-kelasnya kelas 5B misalnya, ya. Kemarin ketika saya belum dapat materinya ini, mohon maaf materinya. Ketika saya belum mendapatkan materi ini, wah ini si anak tersebut nama Faras, wah ini tingkatan emosional saya gunakan ini, pasti sakit ini. Iya. Kemudian saya coba menggunakan ketika pas mendapatkan materi institusi segitiga. Saya panggil dia, tanyakan, Faras kau yang mana? Oh anak ini bagus ini. Berarti kita harus menggunakan itu pendekatan yang luar biasa. Ya, keyakinan dia. Setelah saya dekati Faras, apa bilang temanmu ya, jangan kau pukul ya, kau kasih tahu ke bapak, jangan gini-gini. Ternyata dia bisa. Ya, karena selama ini siapa saja menangis pasti Faras pelakunya. Tapi insya Allah dengan adanya ini kita bisa atasi dengan cara seperti ini. Nah ini tadi yang dijelaskan ada motivasi eksternal, ada namanya penghukuman, pembuatan orang merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, manajer. Jadi kita harus berada sekarang ini di posisi manajer. Bukan manajer itu hanya kepala sekolah, bukan. Kita di kelas manajer Bapak Ibu. Jadi anak-anak ketika ada masalah, kita tidak boleh berada di pihak seperti ini atau penghukum. Selama ini kita berada di sana, penghukum. Selalu anak-anak kita hukum. Nah, paling tidak di sini kita Bapak Ibu ya. Anak-anak itu dipanggil, ditanya. Ya, misalnya Ibu Tri menghukum anak-anak, tidak boleh berkeliaran di sekitar meja saya. Saya akan berikan sanksi. Nah, itu tidak boleh. Denda. Denda. Denda, iya, denda. Ibu Tri harus di sini sekarang. Kamu duduk nomor 3. Mati lampu, Tangan udah turun lagi. Apa yang gitu? Iya, jadi tidak lagi hukum. Dipanggil anak-anak. Ya, kita restitusi dia. Tanyakan. Nanti insya Allah Bapak Ibu, kata-kata restitusi itu kita akan bagikan ke Bapak Ibu. Supaya kata-kata itu kemudian membuat anak itu semangat. Tidak ada anak-anak rasa di pojokan. Ya, misalnya Bu Asma, dekat ke saya sini, istighfar kau. Tidak ada anak, apa yang menyebabkannya? Tapi memang kita harus akui kelas 1 ya, beda dengan kelas 3. Nah, kelas 3. Ini insya Allah ibu-ibunya ini, saya yakin mereka ini penghuni surga ya insya Allah. Karena kelas 1 itu Pak, yang susah. Berarti yang kelas 6 tidak masuk surga. Duluan orang Pak, duluan kelas 1. Kita insya Allah kita akan. Kita sama-sama. Oh iya. Ya, ini bisa lanjut. Ini posisi kontrol ya. Kemudian ini segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah satu, yang ini ya, menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Yang kedua, menstabilkan identitas. Ini, kita semua akan melakukan hal ini terbaik yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak-anak, ini ya, menstabilkan identitas maksudnya begini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya anak-anak ketika melakukan kesalahan, kita sampaikan anak-anak sesungguhnya kita ini bisa melakukan hal-hal yang itu ya. Mengapa engkau lakukan? Itu namanya menstabilkan identitas. Maka anak-anak itu dipanggil, artinya seakan-akan kita maksud juga pernah melakukan. Begitu maksudnya ini. Misalnya anak-anak memukul, misalnya dia memukul temannya. Tiba-tiba kita validasi tindakan salah. Bapak juga seperti ini dulu ya, pernah Bapak memukul, ya kan gitu. Artinya kita gambarkan bahwa anak-anak itu tidak dipojokkan dia. Seakan-akan kita pernah melakukannya. Begitu pertanyaan. Bapak kira-kira bisa enggak kau lakukan? Oh iya Pak, saya tidak akan melakukan lagi. Itu maksudnya menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu jangan, kenapa kau memukul dia? Sampai dia menangis. Berarti tidak ada rasa? Iya. Akhirnya anak-anak keyakinan tidak ada. Aduh, berarti saya ketika melakukan kesalahan ditekan saya. Tapi tanyakan dulu, Bapak itu sesungguhnya lebih parah daripada kau ini. Nah, jadi membangkitkan kembali semangat hidup dia. Begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Pasti dia punya alasan. Apa sebabnya kau memukul dia? Oh begini Pak, saya memukul dia karena saya tiba-tiba diejek-ejek, kan gitu. Jadi kita sekarang menggali. Ya, kalau saya nanya gitu, kalau ini mau ini langsung tindakan yang salah kita langsung pukul. Nggak bisa. Kita cari dulu alasan. Begitu Pak. Kita cari apa sebabnya,
anak memukul dia, ya. Kira-kira kau seandainya kau berada di pihak itu, bagaimana juga kau? Itu artinya anak-anak itu diberikan penguatan pada dirinya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi apa keyakinan di sana dia? Keyakinan kelasmu waktu kau buat itu untuk dijadikan pegangannya kau gimana? Oh, saya begini Pak. Saya tidak pernah misalnya memukul teman. Itu kan keyakinan. Berarti kamu sudah mulai melanggar. Misalnya insya Allah Pak, saya tidak akan melakukan lagi itu. Karena saya sudah melanggar itu. Jadi berikan keyakinan-keyakinan yang memotivasi dia untuk berbuat sehingga anak itu tidak patah semangat. Ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Nih, ini bentuk-bentuk hukuman. Ini bentuk-bentuk hukuman kita dulu ya Bapak Ibu. Nah, ayo anak-anak angkat kaki. Bapak Ibu pernah merasakan ini? Pernah. Ya. Ada ini pernah Pak? Disuruh dia menghafal perkalian. Itu dulu zaman kolonial itu. Zaman kolonial itu. Kolonial ini Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Ah. Ini ya Bapak Ibu, kita lihat anak-anak ketika tidak menghafal perkalian atau apa diberikan hukuman seperti ini. Ya. Ya. Jadi pegang telinga berdiri di depan kelas atau terlambat atau bolos seperti ini ya. Pada Ini generasi berapa? Kalau biasa kita itu kalau sekarang di semua sendiri gini. Di bawah meja di bawah meja ya. Banyak ini kejadian-kejadian seperti ini Bapak Ibu. Ya ini insya Allah di tahun sekarang makanya kalau di sekarang kita harus hindari. Makanya katakan oleh Ali bin Abi Thalib, jadi kita harus sesuai dengan zamannya ya. Ya itu yang diadopsi oleh Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Ya. Ya, di bawah ini sudah. Ya, oke. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dengannya adanya karakter restitusi tersebut, anak berikan kekuatan sehingga dia mau bergabung dengan temannya. Karena kenapa? Mungkin anak merasa terpojok, ya, terpojok karena adanya hukuman atau apa saja tadi dia terpojok. Misalnya, contoh kejadian anak itu datang terlambat, kita kucilkan, kau tidak boleh masuk di kelas, ya kan? Iya. Karena kau lambat. Pada itu yang dikatakan oleh Larsen ini bahwa itu melanggar, bahwa kita sesungguhnya anak itu diberikan restitusi itu untuk meyakini dia sehingga dia bergabung, tidak merasa minder Bapak Ibu. Ya. Misalnya Ibu Fadlun, ya kan? Mungkin dia tidak masuk 1 minggu, contoh ya. Ya. Kemudian karena kita tanya apa penyebabnya tidak, ini kan restitusi namanya. Ditanyakan oleh kepala sekolah. Kemudian dia tidak merasa minder dengan temannya karena ada keyakinan yang dia sepakati bahwa mungkin saya tidak hadir 1 minggu ini, saya pergi kasih ban dan kebetulan di sana musim durian. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dia keyakinan. Berikut. Sekarang ciri-ciri restitusi ini. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah ini restitusi. Tawaran bukan paksaan. Ditawarkan ke anak, tapi bukan paksaan. Ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Restitusi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikut kenal, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah yang dia, dia hanya karakter. Jadi melatih karakter anak, tapi bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, di sini ya, fokusnya adalah solusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah, kemudian mencari jalan keluarnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia berbuat salah tadi, dia kembali ke kelompok. Ya, ini 9 ciri-ciri restitusi. Insya Allah bisa Bapak Ibu kita terapkan sedikit demi sedikit di kelasnya kita. Ya, biar tidak sekaligus kita lakukan. Kita bertahap. Ya, lama-kelamaan menumbuhkan keyakinan anak itu bahwa sesungguhnya dia itu namanya menggali potensi anak, kemudian dia bisa melaksanakan itu. Berikut Bapak Ibu, kita contoh ini. Berikut contoh restitusi terhadap murid di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, dipanggil ya Bapak Ibu. Ya, ditanyakan. Restitusi terhadap siswa yang bermasalah dengan kehadiran di kelas. Guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan restitusi sesuai dengan prosedur, yaitu 1.
menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Jadi dipanggil dia, apa penyebabnya kau ini tadi anak ini tadi apa namanya bermasalah dengan kehadiran tidak sekolah kan? Kita tanya, ya misalnya ada kalau nih kita belum tanya belum. Kalau Ibu Fadlun, nih biar rame nih. Ibu Fadlun kalau siswanya misalnya kehadiran di kelas misalnya bermasalah kan, mungkin dia pengaruh apa saja, biasanya mungkin dia ada masalah keluarga. Bagaimana cara Ibu menanganinya? Kita Pak supaya teman-teman kita bisa mendengarkan. Ini siswa yang bermasalah di kelas. Masalah ya, kehadiran biar hadir. Kehadiran. Iya. Bagaimana Ibu menanganinya misalnya? Iya, kita panggil siswanya, Pak, atau orang tuanya. Kita kita tanyakan masalahnya apa. Begitu, Pak. Oh luar biasa ya, seperti itu ya kita tanyakan apa masalahnya sehingga itu anak tersebut tidak sekolah. Kalau di Ibu Tri gimana Bu? Ya misalnya bapaknya iya. Ya, kalau saya sih pertama saya orang tuanya dulu saya hubungi. Oh, Jadi saya konfirmasi ke orang tua nih kayak Andi saya kenapa nih saya sudah 2 hari tidak masuk. oh. Awalnya dia bilang sakit. Lama-lama. Oh iya, saya kira itu sikap yang baik sekali. Ya seru bagus tuh Bapak Ibu. Ya, jadi- Kita sini ini. Ternyata dia berhenti sekolah. Dia berhenti sekolah. Saya tanya ke teman-teman, kamu ini ada yang bermasalah dengan Anissa? Mati lagi. Oke, terima kasih Bu Tri, luar biasa ya jawabannya Bu Tri. Ya seperti itu, kita harus mengukur restitusi dia, tanya apa penyebabnya sehingga dia tidak masuk sekolah. Mungkin pengaruh dari lingkungan, kemudian apakah keluarga atau apa saja itu semua ya. Jadi kalau begini Bapak Ibu, kalau ada masalah di sekolah, selesaikan di sekolah Bapak Ibu. Ambil restitusi ya. Begitu kita kemudian berusaha untuk kemarin. Selesaikan di sekolah. Kalau memang tidak bisa, boleh lihat baru kita ke orang tuanya, gitu ya. Ya. Itu kemudian kita lanjut, Bapak Ibu. Yang kedua, nih, guru sedang melakukan restitusi terhadap siswa yang tidak melengkapi tugas pekerjaan rumah (MTR). Ya, dengan posisi manajer, guru tidak menghakimi atas kesalahan murid karena guru memahami bahwa murid pasti punya alasan kenapa dia tidak mengerjakan. Jadi posisi Bapak Ibu di sini ditanyakan Bapak Ibu. Jangan kita langsung, Anda tidak mengajar PR, nah di depan. Yang tidak bawa PR hari ini di depan semua. Ya, mulai angkat kaki satu. Nah, misalnya. Itu dulu Bu, Bapak Ibu. Itu kita masih posisi penghukum. Tapi sekarang anak-anak ketika itu dipanggil, kemudian kita ajak dia ngobrol, santai aja ngobrolnya. Apa penyebabnya Anda tidak masuk? Apa tidak kerjakan PR? Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya seperti itu, nah kita kan anak-anak tidak merasa bahwa dia tertekan. Jadi dengan adanya ini, maka anak-anak insya Allah kita ke depannya nanti anak-anak tolong kalau apabila ada masalah panggil. Nah, iya. Biasanya ibu bilang, pesan, tolong itu kelas 5 Pak Awas itu restitusi memang itu. Biasa ibu sampaikan. Ya. Karena apa? Karena pada sini ya susah memang kalau kita pendekatan secara kekerasan. Ya kan? Belum. Ya. Ketika ada masalah atau apa saja, nah, itu ya. Dan sekarang ya, seperti itu Bapak Ibu. Ditanya ya seperti ini. Ya, jangan mata. Ya, tanyakan. Artinya ngobrol-ngobrol santai lah dengan siswanya. Ya, supaya ini mencegah jangan di kelas kita berteriak. Biasanya saya kalau kelas atas itu, alhamdulillah guru kita di Bupati biasa tidak kedengaran suara di atas itu luar biasa dia berteriak. Karena apa? Dia kecil suara volumenya itu bagus kan beliau. Ya Pak, jadi cara dia menstitusi siswa itu dia tidak berteriak, dia cuma haga saja. Makanya saya sekarang tidak mendengarkan suaranya di atas kalau dia lagi happy mengajar. Berikut Bapak Ibu. Ya ini, guru melakukan restitusi terhadap siswa yang tidak berpakaian rapi. Guru mengambil posisi manajer juga ya, semua tadi manajer. Ya, dalam hal ini dan berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya anak yang tidak di dalam, aku mau sholat, pasti anaknya, Pak kebetulan saya, kita cari tahu. Urutku bungsu Pak. Celana tuh. Mengapa? Misalnya saya Pak, apa namanya? Celana itu sudah sempit belum didirikan orang tua. Kita cari tahu. Jangan kemudian kita langsung hukum, ya. Kita mau cari bagaimana? Kita belum tahu cari tahu. Begitu sekarang, Bapak Ibu.
Jadi tidak kayak dulu sifat-sifat kolonialisme yang kita hilangkan. Sekarang milenial kita belajar anak-anak kemudian sekarang. Saya pada ini luar biasa. Bapak Ibu tahu kan? Ya gaya-gaya yang terus pada ini dia kalau dilokotin anaknya langsung diam, langsung takut. Saya seperti kalau ada yang saya lakukan lalu, kalau dia memukul, ya pasti saya akan pukul juga. Karena kenapa? Masih menggunakan gaya lama. Supaya anak tersebut tahu, oh ternyata yang dipukul tadi, saya bukan cuma saya dipukul, ternyata yang melakukan kesalahan. Jadi dari situ anak-anak ketakutan itu muncul. Jadi anak bukan keyakinan yang muncul, karena rasa menakuti hukuman-hukuman itu ya. Ya, ini saya kalau saya lakukan ini pasti dapat hukum saya. Jadi anak ketakutan itu pada jiwa anak. Nah untuk saat ini, insya Allah kita di era baru ini, makanya dianjurkan oleh pemerintah itu dari kementerian minimal sekolah itu ada salah satu guru penggerak di situ. Bukan maksudnya guru penggerak hebat, tidak. Paling tidak dia mengajarkan kepada teman-temannya bagaimana kemudian pembelajaran kita kembali ke zaman Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak, ya tidak lagi ke zaman. Karena kenapa kemudian kita pendidikan kita kemudian melonjak karena itu anak-anak ditekan semua ya. Karena zaman dulu ya beda dengan di pesantren ya. Pesantren kan kami yang menghafal ini dapat hukuman ya kan. Tapi ya ada juga mengatakan bahwa pendidikan agama itu salah satu yang mendorong kita untuk disiplin ya. Ya disiplin bangun sholat subuh, disiplin kita sholat itu banyak itu ya disiplin. Kemudian Bapak Ibu sedikit lagi ini restitusi yang ketiga. Nah ini yang tadi ya. Ya ini contohnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya salah ya, mengapa melakukan itu? Itu pertanyaan-pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya kan, kadang anak-anak ya tidak sesuai kebutuhannya dia akan melakukan hal itu. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan itulah yang kemudian anak-anak mengontrol pribadinya. Berikut, selesai. Ya. Ya, sebelum selesai satu lagi. Saya mau kasih break supaya kita pulang ada yang boleh. Boleh Bapak Ibu boleh? Boleh. Saya mau ini, saya ke ini Bapak Ibu. Saya mau ke warna dulu. Warna. Saya banyak ekstrik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, alhamdulillah. Luar biasa semangatnya kita pada pagi hari ini ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki pembelajaran. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa ya. Nanti ada yang mau berdoa ya, lepas boleh memimpin doa. Ayo lepas. Jadi anak-anak sekalian kita berdoa ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nanti dipimpin oleh ketua kelas.
tentang apa itu keyakinan kelas. Karena sebelum belajar kita mengetahui apa itu keyakinan ya. Keyakinan. Contohnya tadi kita berdoa. Lebih semangat lagi untuk belajarnya. Marilah kita punya yel-yel ya. Yang belajar kita. Oke. Saya persilakan kepada ya yang maju ya. Ayo yang mau maju untuk memimpin yel-yel. Oh, artian saya. Silakan artian saya. Untuk memimpin yel-yel di depan. Silakan. Ya, supaya kita belajar hari ini semangat. Ayo kita dengarkan dulu. Salam Pancasila. Pembelajaran kita hari ini tentang keyakinan kelas. Kenapa kita harus ada keyakinan? Karena untuk menuntut kita belajar lebih efektif. Siapa kira-kira yang tahu tentang apa itu keyakinan? Ayo, angkat tangan, langsung tunjuk jari, langsung bicara. Ayo. Kita perlu takut salah. Benar atau salah itu yang penting kalian adalah berani. Ya, Maulana? Boleh? Ya, siapa yang bisa mengatakan, oh, keyakinan kelas seperti itu, keyakinan. Boleh, silakan. Siapa mau bicara? Ya, keyakinan ini berani ya. Contohnya seperti apa? Ayo bilang keyakinan kelas bahwa kita tidak boleh mengikuti kelas. Yang lain lagi kira-kira apa? Ada yang lain tentang keyakinan? Ya. Oke, silakan. Apa ini? Ya, tidak membeda-bedakan agama. Inilah keyakinan kelas yang kita akan diskusi. Ingat anak-anak sekalian, dalam proses belajar Pancasila ada 6 yang harus kita pahami bersama. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia. Atau berakhlak mulia di sini artinya berperilaku baik, yaitu kita sebagai orang yang beragama menjalankan agama supaya kita beribadah, kemudian perilaku kita ya di keseharian kita. Yang kedua, ada namanya berkebinekaan. Apa itu berkebinekaan? Kita tidak boleh seperti dikatakan teman tadi ya, tidak boleh membeda-bedakan agama. Kemudian suku itu misalnya ada Kairi, ada Bugis, itu adalah suku anak sekalian ya. Ya, Jawa. Di sini di dalam kelas kita kan beraneka beragam suku atau bahasa ya. Tidak boleh saling membeda-bedakan atau membujak atau menghardik atau membuli. Paham ini? Ya, tidak boleh membuli atau menghina suku orang lain. Semua suku bersama, ya. Semua suku bersama, ya. Cuma semua dalam rangkaian kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, beda-beda tetap satu. Itu maksudnya ya. Yang ketiga adalah namanya apa ya? Gotong royong. Apa itu gotong royong? Ya, harus bersama. Gotong royong itu artinya kalau pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama itu akan terasa mudah. Ada tugas diberikan kelompok harus bergotong royong, saling memberikan pengetahuan, saling membantu teman supaya teman itu namanya gotong royong ya. Paham ini? Kemudian yang ke berapa lagi? 4 ya. Mandiri. Nah ini ya kan seperti yang kita terangkan tadi. Apa itu mandiri? Mandiri itu artinya tidak boleh selalu mengharap kepada orang lain atau orang tua. Ya mandi sendiri. Ya mulai mandikan lagi ya. Kemudian mencuci, ya. Masa mencuci baju jadi. Itu kalian harus mandiri. Paham sekalian ya? Itu dalam kategori sebagai mandiri kita belajar juga mandiri. Ada PR yang diberikan oleh Bapak Guru, tidak boleh orang tua yang mengerjakan, harus kita sendiri. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Nah, kayak kritis, Pak, saya tidak setuju. Nah, Pak, ini sesungguhnya jawabannya. Pak, saya dapat di Google ini jawabannya. Pak, saya dapat di buku ini. Itu namanya bernalar kritis.
kritis. Dan teman-teman ketika belajar kelompok, dia mau bukan begini jawabannya, maksudnya begini. Nah itu, ya, mengeluarkan ide-ide cemerlang yang demi kemajuan bersama. Itu namanya bernalar kritis. Yang terakhir, kreatif. Nah, kreatif artinya kita bisa menciptakan hal-hal yang baru, ya kan? Contoh, dan sana bisa menciptakan bola-bola gitu, kemudian lem, itu kan menarik kan? Kemudian ada menciptakan gambar, ini gambar kreatif, sehingga terwujud kelasnya kita kelas yang indah, ya? Itu namanya kreatifnya, ya? Jadi Bapak harapkan semua kalian di sini untuk bernalar kritis, kemudian mempunyai kreativitas, kalian bisa akan tunjukkan bahwa saya sesungguhnya bisa, sehingga kelas-kelasnya kita bisa cantik. Itu karena kecerdasan kami, ya. Jadi anak-anak sekalian, di keyakinan kelas ini kalian akan menulis, ya, apa keyakinan kelas ketika saya melakukan sesuatu, saya punya keyakinan seperti ini, ya. Nanti keyakinan tersebut akan kita pajang di kelas kita, kemudian akan Bapak tempel di sana. Nanti kalian akan menempel sendiri apa keyakinan kelas. Keyakinan yang kamu pahami, ya, yang harus kamu taat. Ketika saya mengeluarkan keyakinan, saya tidak boleh melanggar, ya. Keyakinan itu adalah tujuannya untuk mendisiplinkan kamu semua, ya. Kita semua disiplin dengan adanya keyakinan. Contoh, kita beriman tadi kan yang paling satu. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuknya kita apa? Selalu melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Seperti itulah keyakinan kelas kita, ya. Tidak boleh apa saja keyakinan, ya, yang ada pada diri kamu tuliskan. Jadi Bapak minta kalian akan menuliskan keyakinan itu di note sebentar, dan itu akan kalian tempel. Siap semua? Siap? Siap. Tanya lagi satu kali Bapak. Semangat? Semangat. Bapak yakin kalian sekarang punya ide-ide, oh saya keyakinan saya seperti ini Pak, saya akan tulis, ya. Ingat keyakinan itu sama dengan kalau dulu namanya kesepakatan kelas, ya. Sekarang keyakinan. Oke, Bapak sekarang akan membagikan kalian note ini, ya, yang akan kalian siapkan adalah pulpen kalian siapkan, ya. Bapak bagikan satu-satu, nanti kalian akan tempel di kertas sebentar, ya. Bapak akan tempel di depan. Jadi Bapak harapkan semua kalian harus mempunyai keyakinan. Karena dengan adanya keyakinan, insya Allah pembelajaran kita akan terarah dan kamu juga merasa aman. Kenapa? Merasa aman Pak? Karena punya keyakinan, ya, anak-anak sekalian, ya. Sudah siap? Siap. Ya, Bapak bagikan ini dulu, ya. Saya tidak bisa mengerjakan. Oke, Bapak bagikan satu-satu, ya. Nanti ini ada keyakinannya, ada lainnya ini, ya. Nanti kalian satu di sini, ya. Ini ya, yang sampai di kanan dia, yang sampai tahan ya. Karena lemnya, ya, ini tulis di atas ini. Ya tulis fotonya keyakinan. Satu-satu, ya, keyakinan. Ada lemnya itu naik, sampai tadi yang lemnya di depan. Siapkan fotonya. Ini keyakinannya apa yang kalian. Oke, mulai. Silakan menulis keyakinannya, ya. Apa keyakinan nanti Bapak tempel di depan. Bapak.
boleh harus tersendiri ya. Salah nanti bapak ganti kalau ada salah. Ada yang salah ya? Yang nanti kenalin ya, yang nanti kita. Bentar ya, nanti bapak persilakan satu-satu maju ya. Bukan ya, jangan sampai lewat ya. Jadi akan disusun di sini nanti ya. Ya, semua ya. Semua, oke. Baiklah anak sekalian, karena keyakinan kelas sudah yang akan kita belajarkan di sini ini akan menjadi salah satu keyakinan kalian untuk melaksanakan segala aktivitas pembelajaran ya. Yang kalian yakini itu akan menjadi sebuah keyakinan ya, yang harus kita patuhi. Paham tidak? Harus kita apakan tadi? Kita patuhi. Keyakinan itu akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita menjadi orang yang disiplin. Baiklah, supaya lebih caranya lagi karena sudah selesai, Bapak persilakan dari sini ya, dari satu-satu ya, menempel keyakinannya. Mulai dari Fatih, ya, ayo, silakan tempelkan keyakinannya di sini ya. Ya, tempelkan keyakinannya kelasnya apa? Tempel. Ya, ini bagus. Nah, itu Fatih. Ayo, yang kedua lagi, mana? Apa yang biasa? Silakan. Tempel ya, jajar ya. Jajar ya. Ujungnya. Ya, apa ujungnya? Berikut. Oke, silakan satu-satu ya. Kita keyakinan kita hari ini. Nah, bagus. Berikut. Ya, nanti disusun begini naik keyakinan supaya hati kelihatan. Itulah keyakinan kelas kita. Ayo, maju. Kita, ya ini keyakinan kelas ya, dan saya tunjukkan jalan. Ayo, berikut. Urut ya. Ya, bagus. Berikut. Ya, keyakinannya satu-satu. Luar biasa ya. Semangat ya. Dengan keyakinan yang bagus.
keyakinannya taruh di bawah ya. Terus luar biasa. Semangat ya. Ayo. Maju. Betul ya, kita acak-acak sedikit yang maju. Oke. Berikut. Kalian ya. Berikut. Rizky. Silakan ya, tadi sesuai dengan ya, bagus, biasa ya. Ayo, oke, ikut. Masing-masingnya, maju masing-masingnya. Astaga. Itu keyakinan itu sama dengan harapan kita ya. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Luar biasa ya. Ini keyakinan kelas yang harus kita patuhi bersama ya. Jadi semua di sini ada yang menjelaskan tentang ribut dalam kelas ya. Keyakinannya pikir sesuai jadwal, ya. Tidak bermain di bola di kelas. Semua harus kalian paham ya. Bahwa keyakinan ini yang harus kita taati bersama. Sebelum kita melanjutkan suatu pembelajaran, pasti kita punya keyakinan, ya. Keyakinan tersebut harus kita patuhi ya. Dan itu akan menjadi keyakinan di dalam kelas kita ini selama kita menduduki di kelas 5, ya. Amin ya. Siap menjalankan semua keyakinannya? Iya. Mentaatinya? Iya. Oke, anak-anak sekalian, inilah bentuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini akan kita pajang di kelas kita, dan itu merupakan sesuatu yang harus kita taati bersama. Ya, ini tidak boleh ribut. Jika ibu atau bapak guru menjelaskan pelajaran, itu mantap luar biasa ya. Kemudian tidak boleh bermain saat belajar dan tidak boleh bermain HP. Nah ini, gitu ya. Kemudian jaga keamanan kelas dan jangan ribut. Tepat waktu dan aktif kelas. Tepat waktu dan aktif kelas. Membuang sampah pada tempatnya ini luar biasa ya. Jadi ada sampah dan ambil nomor ya. Kita namakan istilahnya apa dulu? Lisa. Apa Lisa? Lihat sampah, ambil. Ya, Lisa namanya. Lisa lihat sama ambil. Kemudian tidak ribut atau kacau. Tidak ada guru yang masuk. Nah ini. Ya, bagus ini. Mudah-mudahan dijelaskan ya. Saling menghargai sesama teman. Nah ini bagus juga ya. Nah itu jangan main bola di kelas. Jangan cara ya bicara kotor. Nah, itu keyakinan kita ya. Jadi anak-anak sekalian, inilah keyakinan yang disepakati hari ini. Semoga kita menjalankannya ya, yang sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, sebelum Bapak Eli, kita lihat dulu ya. Lihat dulu supaya kita semangat. Bapak mulai ya. Salam Pancasila.
agama kita, insya Allah kita taati bersama. Ya, saya mau ucapkan terima kasih. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.